Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu, kembali bersua, kembali berjumpa dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan. Semoga ini adalah sebuah bukti nyata kita dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mulai kajian ini mungkin kita sembari mengingat-ingat, sembari mentadaburi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat berupa waktu. Nikmat ini adalah nikmat yang Masya Allah sangat besar bagi kita semuanya. Tidak semua dari kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya selalu berkah di setiap hidupnya. Dan bahkan jangan sampai nanti waktu yang kita lalui selama di dunia ini menjadi sebuah penyesalan nanti ketika kita berada di alam selanjutnya, yaitu alam kubur. Karena betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka ingin kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia hanya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang pernah ia tinggalkan. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ini di dalam hadis At-Tirmidzi, beliau ditanya tentang siapa manusia yang paling baik. Siapa manusia yang paling baik? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban man tala umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa yang panjang usianya dan baik amalan-amalan yang ia lakukan. Nah, ini menandakan kepada kita bahwasanya ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat waktu yang diberikan Allah Jalla Jalaluh dengan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah Jalla Jalaluh. Maka ini patut kita manfaatkan dengan baik sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengenai waktu ini banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Karena Rasulullah SAW tidak ingin umatnya terjatuh ke dalam kesalahan yang sering terulang-ulang, yaitu dalam masalah nikmat waktu ini. Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa yang para manusia itu banyak tertipu di dalamnya, yaitu yang pertama adalah as-sihhah, yaitu kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang kita. Dan ini menjadi perhatian besar bagi kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika diberikan oleh nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wa hasuna amaluh. Nah, hasuna amaluh di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menginginkan kita melakukan amalan-amalan yang hasan, amalan-amalan yang baik. Apa itu amalan-amalan yang baik? Tentunya kita tahu bahwasanya amalan yang baik itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Benar-benar ikhlas, tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan penglihatan dari manusia lainnya, tidak mengharapkan adanya niat amalan kita didengar oleh manusia lainnya.
tapi benar-benar yang kita harapkan adalah ridhonya Allahu Jalla Jalaluhu dari setiap amalan yang kita lakukan. Dan yang kedua, syarat yang kedua dari amalan yang baik ini yang harus kita penuhi adalah ittiba'u ar-rasul, yaitu mengikuti contoh dari teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika salah satu dari syarat ini hilang, maka amalan kita akan tertolak. Banyak dari kita yang melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya amal ini tertolak. Makanya Rasulullah SAW melalui Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun. Kata Rasulullah SAW, dia akan tertolak. Dia akan tertolak. Nah, makanya ini pentingnya kita untuk ikhlas dan juga ittiba. Karena sudah banyak sekali syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai semua syariat yang telah ditetapkan yang banyak ini akhirnya tidak kita kerjakan dan kita malah berpikir nambah dengan amalan-amalan kita. Terlebih dari amalan-amalan yang kita mungkin menganggap sebuah kebaikan dalam diri kita. Makanya dalam agama Islam ini sebuah amalan atau sebuah ibadah bukan yang penting baik, tapi apa? Yang penting ada dasarnya. Yang penting ada dalilnya, terutama dalam masalah ibadah. Masalah ibadah. Maka jangan sampai kita nambah-nambah. Jangan sampai kita kurang-kurang. Cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga sudah banyak sekali, banyak yang sudah kita tidak lakukan. Contohnya saja mungkin yaitu pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada beberapa amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah dan bahkan ingin Rasulullah wajibkan, tapi Rasulullah tidak ingin diwajibkan. Karena apa? Takut memberatkan umatnya. Salah satunya ada bersiwak. Sekarang udah jarang sekali orang bersiwak. Seperti itu. Nah, banyak lagi lainnya. Maka nggak perlu kita tambah-tambah lagi, tidak perlu kita kurang-kurangin lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Islam Madinah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hari ini telah aku sempurnakan agamaku. Telah aku cukupkan nikmatku dan telah aku ridhoi agama Islam ini sebagai agama di sisiku. Nah, makanya di sini menunjukkan bahwasanya Islam ini telah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka tak perlu ada reparasi lagi, tidak perlu ada inovasi baru dalam masalah agama atau dalam masalah ibadah. Jangan sampai kita salah paham nih. Oh, berarti Islam nggak menerima teknologi perkembangan? Bukan, itu bukan ibadah. Itu adalah masuknya apa? Wasilah. Itu masuknya sarana. Kita naik mobil ya silahkan gitu. Kita pakai speaker ya silahkan. Karena ini adalah masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang perlu saya tekankan. Kenapa? Karena kita ingin masuk surganya bareng-bareng dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nanti pada saat kita di hari akhir nanti seharusnya kita menjadi umatnya Nabi SAW yang kita sama-sama minum dari telaga haudnya Rasulullah SAW, haud al-Kautsar, tapi ternyata kita ditolak oleh Rasulullah SAW sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan dan bahkan kita menambah-nambah. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya itu oleh para sahabat, kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'di, kata Rasulullah SAW. Atau kama qala Rasulullah. Karena engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalku. Maksudnya apa? Pasti akan ada yang menambah-nambah ini, kata Rasulullah SAW. Nah, terlebih lagi yang akan kita pelajari di sini adalah masalah ibadah, yaitu masalah sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat sholat Nabi yang lengkap dalam satu hadis ini menunjukkan bahwasanya
Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita gerakan-gerakan, bahkan bacaan-bacaan dalam hadis yang lain tentang salat ini, Kemarin sudah kita pelajari dari takbiratul ihram sampai taslim, sampai salam. Akan tetapi kemarin mungkin ada yang kurang ya. Kemarin kita tidak membahas tentang bacaan tasyahud. Kita tidak membahas dalam bacaan tasyahud. Nah, bacaan tasyahud di sini yang kita lakukan dalam salat, yang paling afdol adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini yang paling sahih. Yaitu apa? Yang bunyinya gimana Pak? Kira-kira? At-tahiyatu lillah. Terus? Wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian baca salawat. Salawatnya juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan ini tawatur, dan ini banyak yang meriwayatkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, di sini ada yang mengakhirkan innaka hamidum majidnya. Ada yang diakhirkan, ada yang dibaca juga di pertengahan. Nah, terus kemudian lanjutannya apa? Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak perlu menambah kata sayyidina. Kenapa? Karena di hadisnya tidak ada kalimat sayyidina. Ini yang ngajarin langsung Rasulullah. Jadi makanya untuk dalam pembacaan tasyahud di salat ini juga sama, harusnya dibaca seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak menggunakan tambahan sayyidina. Adapun kalau misalkan kita bicara begini, kemudian kita menyebutkan sayyidina Muhammad, ya enggak masalah gitu. Karena ini ucapan biasa. Tapi kalau di dalam ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan khatib biasanya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad, boleh nggak? Boleh. Bukan bacaan tasyahud di ibadah gitu. Silahkan. Nah, boleh, silahkan. Tapi kalau di dalam ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini. Dan ini paling afdol. Ada juga lafaz lainnya yang disebutkan dari hadis lainnya yang biasanya mungkin diajarkan ke anak-anak kita. Gimana Pak? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut gitu. Biar anak-anak hafal gitu, diteken-tekenin belakang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut wat thayyibatu lillah gitu ya. Assalamualaikum. Nah, itu juga boleh sebenarnya, boleh. Itu juga boleh. Tapi yang paling afdal yang tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat gitu. Itu yang paling afdal. Nah, kemudian untuk masalah salam di sini para ulama bersepakat bahwasanya salam itu wajib, walaupun nanti akan mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah yang wajib itu salam yang pertama atau dua-duanya, kayak gitu. Ada yang berdua-duanya. Akan tetapi di sini jumhur ulama menyebutkan yang paling rajih di antara dua perbedaan pendapat tersebut adalah dua salam. Karena ke kanan dan ke kiri. Nah, makanya nanti kalau misalkan kita masbuk, kemudian imamnya berdirinya pas kapan? Kita berdirinya pas kapan? Kita masbuk rakaat kedua lagi salat zuhur, terus kemudian imam salam. Ketika salam keberapa? Salam kedua baru kita berdiri melanjutkan salat kita, gitu ya. Tapi kalau imamnya mengucapkan salamnya sekali gimana? Ya langsung kita berdiri.
langsung kita berdiri. Nggak masalah, karena tadi perbedaan pendapat di antara ini keduanya sama-sama memiliki dalil. Baik. Ini tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan masih dalam bab sifatus salatin Nabi dari al-hadis al-hadi wasamanun, dari hadis yang ke-81. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah anak Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Wa idza kabbara lirruku'. Kapan aja diangkatnya? Pada saat mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya. Yang pertama adalah idza iftataha as-shalah. Yaitu ketika membuka salat. Artinya pada saat kapan tuh? Takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram. Yang kedua kapan? Wa idza kabbara lirruku'. Dan ketika bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. Itu mengangkat kedua tangan, sami Allahu wa qala sami Allahu liman hamidah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan Rasulullah tidak melakukan itu ketika mau sujud. Ketika mau sujud. Jadi ada 4. Kapan itu Pak? Takbiratul ihram, mau ruku, sesudah ruku, sama apa? Kalau di hadis ini ada 3. Kalau di hadis ini ada 3. Fokus. Tadi saya salahin. Biar fokus, kelihatan fokus nggak nih? Apa ngantuk gitu? Nah, di hadis ini cuma ada 3 Pak. Idza iftataha shalah, buka takbiratul ihram, mau ruku dan mau i'tidal. Tapi di hadis lain itu ada 4. Ada 4. Hadis lain ada 4. Apa yang terakhir? Yaitu idza qama minar rak'ataini, jika ia berdiri setelah rakaat kedua. Artinya pada saat ia tasyahud awal berdiri ke rakaat ketiga, Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya. Ayo. Jadi nah ini yang disebut dengan selain takbiratul ihram, semuanya itu disebut dengan takbir intiqal namanya. Itu apa? Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Tapi di sini disebutkannya apa? Mengangkat tangannya. Adapun takbirnya itu semuanya disebut dengan takbir intiqal. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pada saat takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya. Tapi semua para ulama bersepakat bahwasanya takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Sedangkan mengangkat kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah. Berarti yang wajib yang mana? Iya, apa itu? Ucapannya itu yang wajibnya. Jadi jangan kebalik. Yang penting angkat tangan. Kemudian gini, takbirnya enggak. Gitu. Takbirnya enggak. Nah, termasuk banyak sekali dari kita ketika misalkan ketinggalan masbuk. Kalau masbuk bagaimana, Pak? Misalkan imam udah sujud, kita baru datang. Langsung sujud apa takbir dulu? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang takbir dulu karena ia membuka salat baru sujud, ada yang sujud dulu dan ketika berdiri dia baru takbir gitu. Ketika berdiri baru takbir. Tapi yang paling banyak diambil para ulama, banyak pendapat dari ulama ini adalah dia takbir dulu, Pak. Takbiratul ihram dulu, buka dulu.
Walaupun dia nanti misalkan kita temuinnya pas i'tidal, kita buka dulu Allahu Akbar. Lagi sami Allah. Kayak gitu. Atau pada saat sujud Allahu Akbar. Baru kita sujud. Baru kita sujud. Langsung Allahu Akbar. Kita buka dulu salatnya. Nah, ini yang Allahu alam, saya merajihkan yang ini. Banyak para ulama juga menyebutkan ini, salah satunya dari ulama-ulama kontemporer. Kalau tidak salah baca, Syekh bin Baz juga beliau mengambil pendapat yang ini. Itu takbir dulu baru. Nah, kita buka dulu takbirnya. Yang wajib, karena wajibnya adalah ucapannya, bukan gerakannya. Kalau gerakannya itu semuanya sunnah. Kenapa kok sunnah? Padahal Rasulullah SAW ngajarin. Karena dalam hadis-hadis lain juga disebutkan banyak para sahabat dan juga para tabi'in, mereka meninggalkan itu. Mereka meninggalkan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Di sini akhirnya para ulama bersepakat bahwasanya para sahabat aja banyak, ada beberapa dari mereka yang meninggalkan mengangkat tangan ini, menandakan bahwasanya ini adalah amrun mubah. Rasulullah tidak menekankan itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, tapi kalau kita mau sempurna sholat kita, maka seperti yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kita ikuti semua sunnahnya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah 4 keadaan kapan kita mengangkat tangan kita, yaitu tadi ketika membuka sholat takbiratul ihram, kemudian pada saat mau ruku, kemudian pada saat i'tidal, dan yang terakhir tadi pada saat rakaat ketiga. Dan kemudian pelajaran yang ketiga diambil dari hadis ini adalah, di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahu ma kadzalika, dan ketika Rasulullah SAW berdiri dari ruku' atau i'tidal, ia mengangkat kedua tangannya wa qala sami Allahu liman hamidah, tidak mengucapkan takbir tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan kemudian menyambung dengan bacaan doanya Rabbana walakal hamdu, lalu menyambung. Nah, di sini pelajarannya bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau mengajarkan ini, beliau mengajarkan sebagai seorang imam. Akhirnya para sahabat berpendapat bahwasanya sami Allahu liman hamidah, atau kita biasa sebut dengan tasmi', dan Rabbana walakal hamdu atau kita sebut dengan tahmid, itu digabungkan antara bacaannya pada saat kita menjadi imam, dan juga kita menjadi pada saat sholat sendirian. Jadi kalau kita sholat sendirian atau menjadi imam, sami Allah, kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kita gabung. Tapi ketika kita menjadi makmum, maka kita tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Yang kita baca adalah tahmidnya, Rabbana walakal hamdu. Dalilnya apa? Hadisnya sudah kita baca kemarin. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kemudian pada saat i'tidal, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu sami Rabbana walakal hamdu. Kata Rasulullah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Ini perintah ke siapa berarti? Ke imam atau ke makmum? Yang menyebutkan Rabbana walakal hamdu faqulu ini kepada makmum. Maka kalau kita jadi makmum, kita tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah lagi, tapi kita berdiri, mengangkat kedua tangan kita, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, ini bacaannya juga banyak. Kemarin sudah kita singgung. Dan bahkan ada beberapa hadis yang menyebutkan ada bacaan tahmid pada saat i'tidal itu ada 4. Ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu boleh. Semuanya ada contohnya, ada dalilnya, ada dasarnya. Terus ada tambahan lagi kemarin. Apa? Yang biasa kita udah hafal dari kecil. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga boleh ditambahkan itu.
Tapi kita nggak tahu. Kalau dulu saya apa salah ngafalin ya? Dulu ngafalin mil'us, bukan mil'a. Gitu. Tapi yang benar apa? Mil'a ternyata, mil'a gitu. Bukan mil'us. Taib. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Taib, kita masuk ke hadis selanjutnya. Taib, sebelum kita masuk ke hadis selanjutnya, di sini penulis membawakan apa sih hikmahnya kita mengangkat kedua tangan tersebut di salat kita. Disebutkan di sini bahwasanya hikmah dari kita mengangkat kedua tangan kita pada saat kita takbiratul ihram, pada saat mau ruku, pada saat i'tidal, dan pada saat rakaat ketiga adalah disebutkan bahwasanya zinatun lis-shalah, yaitu adalah perhiasan di dalam salat. Maksudnya menambah indah salat kita, menambah indah salat kita. Wa minhum, ada juga para ulama menyebutkan bahwasanya hikmahnya adalah raf'un li hijabil ghaflah bainal abdi wa rabbih, yaitu adalah sebagai simbolis mengangkat hijab, mengangkat penghalang bagi kita dari apa? Dari ghaflah, dari lalai, bainal abdi wa rabbih, di antara hamba dan Tuhannya. Wa qalu, dan bahkan disebutkan oleh para selain ulama, hikmahnya adalah ketika kita mengangkat kedua tangan kita, wa qalu bi tahrikil qalbi bi harakatil jawarih, yaitu apa? Menandakan bahwasanya hati kita juga bergerak sebagaimana bergeraknya tangan kita. Maksudnya bergerak di sini apa? Dia memperhatikan bacaannya, memperhatikan gerakannya gitu. Hati kita mengikuti itu semua. Kan kadang kalau kita sholatnya malas-malasan, yang penting apa? Yang penting gerakannya gitu. Udah, nggak mikir apa-apa. Nah, inilah yang disebut dengan salatnya orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan kalau dia berdiri untuk salat, maka dia akan berdiri malas-malasan. Itu enggak perhatian, hatinya enggak memperhatikan. Tapi ketika dia berdiri untuk salat dan hatinya bergerak untuk lebih khusyuk untuk memperhatikan bacaannya, dia akan benar-benar mentadaburi arti dari apa yang ia baca. Ia tahu artinya, ia tahu apa yang ia baca. Misalkan ia membaca surat Al-Fatihah, dia benar-benar mengingat Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya akan berpikir segala puji bagi Allah. Ya Allah, iya benar, Engkau yang Maha memiliki segalanya dan Engkau yang berhak untuk dipuji. Kami hanyalah manusia-manusia lemah. Kayak gitu. Kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah dan butuh pertolongan padamu. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi dengan kasih sayangmu ya Allah, kita mikir sendiri gitu. Sampai mentadaburi diri sendiri. Kayak gitu. Bahkan doa-doa yang kita baca pun itu hatinya benar-benar tahu. Ketika baca doa kita sholat, ketika kita ruku kita membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi, atau kita baca yang ada lafaz doanya Subhanakallahumma Allahumma firli, ya Allah Engkau maha suci, ampunilah aku ya Allah, ampuni ya Allah. Bahkan kalau kita mau membaca doa juga pada saat ruku dan sujud kita, itu ketika hatinya kita benar khusyuk, kita akan mentadaburi apa yang kita baca dari doa tersebut. Hatinya akan ada keterikatan, hatinya akan ada harapan dari doa yang kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu menandakan bahwasanya ketika kita mengangkat tangan ataupun gerakan-gerakan dalam salat itu juga dibarengi dengan gerakan hati kita untuk mentadaburi itu semuanya. Wa qala Syafi'i, dan bahkan Imam Syafi'i mengatakan ta'zimullah wattiba'u sunnati Rasulullah SAW. Hikmah yang terakhir kata Imam Syafi'i adalah ini mengagungkan Allahu Jalla Jalaluh dan juga untuk mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab tentang hikmah-hikmah lainnya dari gerakan-gerakan salat yang kita lakukan, terutama mengangkat kedua tangan ini. Baik, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah al-hadis asani wasamanun. Hadis yang ke-82. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Qala Rasulullah SAW, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 bagian. Alal jabhati. Yang pertama adalah
Nih 7 bagian. Apa yang pertama? Alal jabhati. Di atas jidat. Di atas jidat. Wa asyara biyadihi ila anfih. Dan kemudian menunjuk kepada hidungnya. Wa asyara biyadihi ila anfih. Maksudnya jidat di sini berarti udah termasuk kita ketika sujud menempelkan apa? Hidung, menempelkan hidung. Pak, kalau hidungnya pesek gimana? Ya udah berusaha untuk ini. Kalau nggak sampai nggak masalah, gitu. Nggak masalah. Tapi kalau kita mampu untuk mencapai itu ya nggak masalah. Itu lebih baik lagi. Baik. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah wal yadaini. Kedua tangan. Jadi kalau orang Arab menyebutkan yadun itu ditunjukkan sampai apa? Dari ujung jari sampai pergelangan. Artinya ketika kita sujud, kita menempelkan semua jari kita dan juga telapak tangan kita. Dan ini disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Karena ada beberapa dan bahkan ini biasanya yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ketika sujud, mereka tuh nyaman begini. Ketika sujud nyaman begini. Gini nih naruh ya. Telapaknya enggak ditempelkan. Gitu. Ada yang ketika sujud akhirnya dimiringin gini. Gitu. Ada kan gitu? Ada. Nah, tapi kalau ini bukan anak-anak kita juga, ada orang dewasa begitu. Ada orang dewasa gini, sujudnya gini. Nah, ini ada larangannya Pak. Nanti akan kita bahas. Ada larangannya. Jadi Rasulullah SAW akan nanti ada hadisnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah ketika sujud dia akan terlihat sampai apa? Yura bayadu ibtaihi, yaitu kelihatan putihnya ketiak beliau. Artinya gimana? Kalau kelihatan putih ketiak beliau gimana? Kebuka. Nggak mungkin ketek itu kelihatan. Kalau dia begini, kalau gini keteknya siapa yang kelihatan kan nggak tahu. Nah, yang kedua adalah telapak tangannya menghadap ke kiblat, nempel semua. Warukbataini, dan yang ke berapa tadi? Keempat dan kelima adalah lututnya. Wa atraful qadamaini, dan yang ke-6 dan ke-7 adalah ujung kakinya. Apa itu maksudnya? Jari-jari kita. Jari kita semuanya menempel. Kalau bisa semuanya nempel ya alhamdulillah menghadap ke arah kiblat. Nah, biasanya yang ketinggalan kan kelingking gitu. Kelingking gitu. Tapi enggak masalah, kita berusaha yang semaksimal kita gitu. Itu menghadap ke arah sujud. Taib. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah syariat sujud yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada saat sujud dalam salat kita. Yaitu 7 hal ini yang harus kita tempelkan di atas lantai, yang menunjukkan bahwasanya posisi paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya kita lemah di mata Allahu Jalla Jalaluh. Akan tetapi posisi ini adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Aqrabu ma yakunu minal abdi min rabbih, dari yang paling dekat, posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah sajidan fahuwa sajid, dan ia pada saat sujud. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa? Fa'aksiru ad-du'a. Banyakin doa pada saat sujud itu. Doanya bagaimana? Doanya silakan bebas. Mau pakai bahasa Indonesia atau pakai doa-doa yang diajar Rasulullah dalam hadisnya, atau mungkin doa yang ada dalam Al-Quran juga bebas, silahkan. Nah, itu fa'aksiru ad-du'a. Banyakinlah doa pada saat sujud. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang alal jabhah, yaitu jidatnya di sini. Apakah benar-benar dengan hidungnya atau tidak? Nah, karena sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya wa asyara bi yadi ila anfih, lafaz menunjukkan hidungnya itu adalah tambahan dari perawinya.
Nah, bagi mereka yang menilai bahwasanya perawi ini adalah perawi yang sahih, perawi yang thiqah, maka ia tetap untuk menempelkan hidungnya. Tapi kalau yang mereka menganggap bahwasanya tambahan perawi ini tidak diakui, maka tidak perlu dengan hidungnya. Artinya apa? Kita mengambil jalan tengah. Kita mengambil jalan tengah. Kalau kita mampu dengan hidungnya silahkan. Kalau tidak mampu juga silahkan. Dan juga di sini dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya apakah ini wajib untuk semua 7 anggota badan ini atau hanya sebagian saja? Hanya sebagian saja. Kalau dalam hadis ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW perintahkan, umirtu an asjuda, diperintahkan aku diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Ibnu Abbas diperintahkan. Artinya ini adalah sebuah kewajiban. Walaupun ada juga salah satu dari kalangan mazhab Malikiyah, beliau menyebutkan bahwasanya yang wajib itu adalah ketika kita merendahkan kepala kita, yaitu apa? Jidat dan juga kakinya. Tangannya walaupun ia tidak sujud dengan tangannya, maka itu tidak masalah. Jadi kayak orang nyungsep gitu, Pak. Gitu. Itu enggak masalah gitu. Nah, itu walaupun ada gitu menyebutkan seperti itu, tapi jumhur ulama menyebutkan bahwasanya sujud yang paling sempurna adalah seperti ini, menggunakan 7 anggota badan ini yang harus kita lakukan. Nah, ini dia, ini pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini. Nah, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah ada perbedaan di antara para ulama juga tentang apakah sujud itu harus langsung menempel lantai atau tidak, menempel lantai atau tidak. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari ulama kontemporer, salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dari perbedaan pendapat ini akhirnya kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pertama, ada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau misalkan pada saat kita sujud dan yang menutupi anggota sujud kita ini adalah anggota badan kita, maka ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram, nggak boleh. Maksudnya gimana contohnya? Nah, kita sujud nih. Tadi ada 7 anggota badan nih. Oh, ini kotor, atau mungkin ini geradakan, ada batu gitu ya. Terus kemudian kita sujudnya bukan di tangan kanan kiri kita, enggak di samping. Kita taruh di atas jidat kita gini. Gitu. Kan yang penting apa? Yang penting nyentuh lantai kan? Gitu. Yang penting kita sujud di 7 anggota. Kita sujudnya begini gitu. Kita sujud begini. Ini boleh enggak? Nah, ini haram, enggak boleh. Kalau keadaan seperti ini enggak boleh. Kita pakai pokoknya anggota badan kita yang masih nempel di badan kita, kemudian kita sujud di atasnya, itu haram. Kemudian keadaan yang kedua adalah kalau kita sujudnya di atas pakaian atau benda-benda, di atas benda-benda. Nah, ini ada 2 keadaan lagi. Kalau benda tersebut nyambung dengan yang kita pakai, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Kalau tadi kayak misalkan pertanyaannya, Pak, kalau tadi sujud kita pecinya ketutupan gimana? Nah, ini hukumnya makruh. Tapi sah nggak salatnya? Sah nggak salatnya? Sah. Nah, tapi dibantah oleh para ulama lainnya. Kalau memang itu makruh, terus lutut kita gimana? Lutut kita kan pakai celana, pakai sarung, gitu. Sedangkan sarungnya lagi kita pakai gitu. Nggak mungkin sarungnya kita taruh. Itu nggak mungkin. Nah, jadi pembahasan ini harus kita pahami bahwasanya yang menutupi ini bukan anggota lainnya selain jidat saja, gitu. Di selain jidat aja. Kalau yang lainnya tertutupi, nggak ada pembahasan dalam masalah itu. Semuanya menyatakan bahwa boleh. Tapi kalau jidat, nah ini yang diperselisihkan dari para ulama lainnya. Nah, kalau tadi ingat kalau kalau benda itu nyambung dengan badan kita atau kita pakai, maka hukumnya tadi makruh. Makanya bahkan ada mazhab lainnya, mazhab yang salah satunya mazhab Imam Syafi'i, dia
bahkan mewajibkan apa? Mewajibkan keningnya itu nggak boleh tutup, wajib kebuka gitu, wajib kebuka. Bahkan kalau ada rambut gini-gini, pokoknya gitu ya, diangkat sampai sampai jidatnya tidak tertutup. Nah, ini kalau misalkan benda itu tersambung dengan badan kita. Tapi kalau benda tersebut tidak tersambung dengan badan kita atau tidak dipakai oleh kita, contohnya sejadah, maka ini hukumnya boleh. Maka ini hukumnya boleh. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kesimpulannya, kalau misalkan ini peci, angkat dikit lah gitu ya. Angkat dikit. Biar kita tidak jatuh ke dalam makruh. Kenapa? Perempuan sama. Karena perempuan nggak pakai peci, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini dalam keadaan khusus. Dan bahkan salah satunya adalah sama seperti pendapatnya Syekh Utsaimin juga menyebutkan, jika perempuan pakai cadar ketika dia sholat, ada dikembalikan lagi dalam keadaannya. Kalau keadaannya misalkan perempuan itu sholat dan aman dari penglihatan laki-laki, maka cadarnya boleh dibuka. Tapi kalau misalkan dia tidak aman dalam pandangan laki-laki, maka cadarnya tetap digunakan, akan tetapi pada saat sujud dan ruku itu cadarnya diturunkan. Tapi ada juga yang pakai cadarnya pakai cadar bandana gitu ya. Cadar bandana. Nah, ini kembali lagi tadi, kalau keadaannya seperti tadi, maka tetap diperbolehkan gitu. Tetap diperbolehkan. Karena apa? Darurat ya. Darurat, ada pandangan laki-laki atau mahram. Di luar mahram. Dalam mahram kayak gitu. Iya, tahu sama salah. Tapi kan kalau di luar itu kita nggak menafikan bahwasanya ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa cadar itu hukumnya wajib. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke hadis selanjutnya. Ini hadisnya ada 2 hadis yang dibawakan, tapi sudah kita jelaskan di sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW apabila ia berdiri untuk salat, yukabbiru hina yaqum. Beliau mengucapkan takbir ketika berdiri. Tsumma yukabbiru hina yarka'. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir ketika ruku. Summa yaqulu hisami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Kemudian ia mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika ia mengangkat tulang rusuknya dari ruku, maksudnya berdiri. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian ia mengatakan ketika berdiri, Rabbana walakal hamdu. Ketika sudah berdiri sempurna, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian ia bertakbir ketika ia akan turun, maksudnya untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa' ra'sah. Kemudian ia bertakbir ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian ia bertakbir lagi ketika ia sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa' ra'sah. Kemudian ia bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Tsumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha. Kemudian ia melakukan ini terus dalam salatnya semuanya sampai salat itu selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minasintaini ba'dal julus. Kemudian ia bertakbir ketika ia berdiri dari rakaat keduanya setelah duduk tahiyat. Kemudian hadis selanjutnya al-hadis ar-rabi' wa samanun an Mutarrif ibni Abdullah, dari sahabat Mutarrif ibni Abdullah ibni Syakhir, qala ia berkata, "Shalaitu ana wa Imran ibnu Husain." Aku salat bersama
Imran bin Husain khalfa Ali, di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana idza sajjada kabbara, ketika ia sujud ia mengucapkan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, ketika ia mengangkat kepalanya ia mengucapkan takbir. Wa idza nahadha minar rak'ataini kabbara, kemudian ketika ia turun dari 2 rakaat ia juga bertakbir. Falamma qada as-shalah akhadha bi yadi Imran bin Husain, kemudian ketika selesai salat Imran bin Husain mengambil ke tanganku. Faqala qad zakarani hadza salata Muhammadin. Aku ingat ini adalah salatnya seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qala shalla bina salata Muhammadin. Atau ia berkata, Ali telah salat bersama kita seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mungkin kita ambil satu pelajaran karena yang lainnya sudah kita bahas tentang masalah takbir tadi. Nah, di sini satu pelajaran dari 2 hadis ini. Dari hadis Abu Hurairah tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbiru hina yakum. Ada kata hina, ketika. Jadi di sini para ulama menyebutkan bahwasanya pelajaran dari hadis ini adalah apakah ketika kita berdiri atau kita berpindah untuk sujud, untuk ruku atau i'tidal, itu membaca takbirnya itu pada saat kapan? Apakah sebelum kita bergerak atau berbarengan gerakan kita atau setelah gerakan kita? Setelah gerakan kita. Kalau di hadis ini menyebutkan bahwasanya ucapan takbir intikal atau takbiratul ihram atau at-tasmi' tadi sami Allah liman hamidah, yaitu hina, disebut hina itu ma'a, berarti apa? Bersamaan. Jadi ketika kita gerak bersamaan di hadis ini. Hina. Jadi ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar bersama dengan gerakan Allahu Akbar. Ini karena menggunakan kata hina dalam hadis ini. Ketika ruku pun begitu, Allahu Akbar. Gitu. Nah, dalam hadis ini seperti itu. Tapi ada juga hadis lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dipahami dari hadis tersebut, Rasulullah SAW mengucapkan takbirnya sebelum bergerak. Kemudian di hadis yang sebelumnya apa? Dari hadis sebelumnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kabbara atau di hadis yang selanjutnya di sini. Wa idza sajada kabbara, dan apabila ia sujud ia bertakbir. Kabarnya di akhir. Nah, ini kita lompat dulu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbirnya setelah gerakan. Dia sujud baru Allahu Akbar, gitu. Nah, ada juga hadis yang lain menyebutkan juga sama sebelumnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW berdiri mengucapkan ketika berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar baru berdiri. Nah, dari 3 hadis ini menyebutkan bahwasanya tidak masalah untuk menyebutkan kapan saja. Jadi boleh pada saat bersamaan, boleh sebelum, boleh juga terakhir, belakangan. Akan tetapi yang paling aslah, yang paling baik adalah ketika berbarengan. Kenapa? Terlebih lagi jadi imam. Terkadang ada makmum yang ia langsung ikut gerakan imam. Jadi imam mau takbir pada saat sujudnya itu setelah sujud, atau pada saat mau meletakkan keningnya udah turun ke bawah baru Allahu Akbar. Ada makmum ketika ngelihat imam palanya udah begini, dia ikutan untuk turun, gitu. Nah, ini untuk mencegah hal tersebut, untuk makmum mendahului imam, maka yang terbaik adalah bersamaan. Ketika turun Allahu Akbar, gitu. Karena ada beberapa para makmum yang seperti itu. Nah, ini pelajaran dari hadis yang ke-83 dan 84. Kemudian hadis yang ke-85, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia
Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, "Ramaqtus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku salat dan memperhatikan salat bersama Rasulullah SAW. Fawajadtu qiyamahu faraqatahu. Aku menemukan berdirinya dan rukuknya. Fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalastahu baina sajdatain. Aku juga menemukan iktidalnya dan juga sujudnya dan juga duduk di antara dua sujudnya, fajdatahu dan sujudnya lagi, fajalsatahu ma baina taslim wal insirafi qariban minas sawa. Dan duduknya ketika ia tahiyat sebelum salam itu semuanya qariban minas sawa. Lamanya beliau melakukan hal tersebut adalah qariban minas sawa, dekat Pak. Maksudnya apa? Waktunya itu hampir sama. Waktunya hampir sama. Jadi berdirinya dengan rukuknya itu hampir sama. Iktidalnya dengan sujudnya juga hampir sama. Semua gerakan beliau itu panjang waktunya itu hampir sama semua. Hampir sama semuanya. Qariban minas sawa. Wa fi riwayatin Bukhari, dari riwayat Bukhari, ma khalal qiyam wal qu'ud qariban minas sama. Selain qiyam dan berduduk itu qariban minas sama. Di lafaz Bukhari menyebutkan selain berdiri dan juga selain duduk tasyahud itu yang qariban minas qariban minas sawa. Itu yang dekat waktunya. Maksudnya gimana? Selain berdiri sama tasyahud itu apa? Sama, hampir sama waktunya. Tapi kalau berdiri sama tasyahud itu bisa panjang. Kenapa Pak? Karena Rasulullah SAW ketika berdiri beliau membaca surat-surat yang panjang-panjang biasanya, panjang-panjang. Dan ketika duduk tasyahud beliau memperbanyak apa? Doa, memperbanyak doa sebelum salam. Banyak doa sebelum salam. Makanya kata di riwayat Bukhari, ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban minas sama. Selain dua posisi tersebut semuanya hampir sama. Semuanya hampir sama. Taib. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Di sini Rasulullah SAW seimbang. Di sini Rasulullah SAW seimbang dari rukuknya, sujudnya, itidalnya, semuanya hampir sama, kecuali di dua tempat tersebut. Dan hadis selanjutnya itu adalah hadis Asadis Wasamunun, hadis yang ke-86. An Sabit Al-Bunani, dari Sabit Al-Bunani, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini la aluhu an usalli bikum kama kana Rasulullah SAW yusalli bina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya saya tidak mengurangi apa yang saya salat bersama kalian sebagaimana Rasulullah SAW salat. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik ingin menunjukkan kepada para sahabatnya tidak mengurang-urangi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aku tidak uqassir, la aluhu itu adalah la uqassir. Aku tidak mengurangi sedikit pun apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di situ Anas bin Malik melakukan salat bersama mereka dan kemudian para sahabat ikut bersama salatnya Anas bin Malik. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nah, tapi para sahabat ada menemukan apa? Ada menemukan kejanggalan. Kenapa? Yaitu ketika ia salat bersama Anas bin Malik, kemudian ketika Anas bin Malik ini berdiri untuk dari rukuknya untuk itidal, intasaba qa'iman. Ia berdiri sampai tegak dulu. Tapi itu lama. Intasaba qa'iman, berdiri itidal itu lama. Hatta yaqulu al-qa'il, sampai berkata para sahabat dalam hati mereka, qad nasiya, lupa nih kayaknya Anas bin Malik nih. Lupa sujud kayaknya nih, berdiri terus gitu. Lupa sujud. Sampai dalam hati mereka gitu, lupa sujud nih. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajadah. Dan ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud, maka hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Nah, qad nasiya. Dan ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud, dia duduk juga, duduk di antara dua sujud. Dan duduknya itu lama. Sampai para sahabat bergumam dalam hatinya, qad nasi, ini lupa juga nih mau sujud lagi nih gitu. Sampai kayak gitu. Nah, tapi di situ di awal disebutkan bahwasanya Anas bin Malik tidak mengurangi apa yang telah diajarkan Rasulullah. Menandakan apa? Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika itidal beliau apa?
juga pernah berdiri lama. Ketika duduk di antara dua sujud, beliau juga pernah duduk yang lama. Duduk yang lama. Bukan karena lupa. Taib. Al-hadis as-sabi wa samanun. Dari hadis yang selanjutnya adalah hadis yang ke-87 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a imamin qattun akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya kita bagi para imam untuk sebisa mungkin memperhatikan maslahat dari atau mudarat dari para makmum kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ma sholaitu wara'a imamin qattun, aku tidak pernah salat di belakang imam manapun, akhaffa salatan, yaitu paling ringan salatnya, paling pendek salatnya, wala tamma salatan, dan paling sempurna salatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjadi imam, beliau memperhatikan apa? Maslahat dan mudarat dari yang ada di para makmumnya. Ia tidak memperpanjang salatnya dan juga tidak memperpendek salatnya. Nah, kemudian selanjutnya al-hadis asamin wasamanun. An Abi Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik bin al-Huwairis fi masjidina hadza qala inni la usalli bikum wa ma uridu shalah usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu li Abi Qilabah kaifa kana yusalli qala misla salati syaikhina hadza wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhadha arada bi syaikhim Aba Yazid Amr bin Salamah al-Jarmi. Taib. Nah, di sini hadis yang dibawakan oleh penulis bahwasanya di sini diperlihatkan bahwasanya para tabi'in pun ketika mereka melakukan salat, mereka selalu bertanya apa? Kaifa kana yusalli? Bagaimana Rasulullah SAW itu salat? Tandanya apa? Mereka perhatian kepada salatnya, mereka perhatian kepada ibadah yang mau dia lakukan, apakah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW atau tidak, gitu. Intinya seperti itu. Kemudian al-hadis at-tasi wa samanun. Hadis yang ke-89. An Abdullah bin Malik ibnu Buhainah. Dari Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu ibnu Buhainah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Nah, ini telah saya sebutkan hadisnya tadi. Bahwasanya Rasulullah SAW idza shalla, apabila ia salat, farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Ia ketika sujud membuka tangannya sampai terlihat apa? Putihnya ketiak beliau. Putihnya ketiak beliau. Nah, ketika sujud kita diperintahkan untuk membuka farroja, tangan kita membuka seperti ini. Kalau sendirian nggak masalah dilebarkan. Tapi kalau ketika kita jamaah nggak mungkin begini, gitu ya. Nggak mungkin kita buka lebar. Kenapa? Ya itu tadi, sebelah kita nanti sujudnya di siku kita, kan kamu kasihan ya, itu nggak boleh. Nah, ketika sujud untuk berjamaah kita tidak buka terlalu lebar, tapi juga tidak kita tutup, tidak tertutup ininya, keteknya. Makanya semampu kita. Yang jadi masalah kalau misalkan jamaahnya itu padat, biasanya mau nggak mau kita sampai begini ya, gitu. Ya, kalau itu halnya darurat, ada uzur memang karena penuh. Apalagi yang pernah mungkin pernah umroh kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita ke minum zam-zam, biasanya kan gitu ya. So, itu kan padat. Nah, itu semampu kita, gitu. Jangan kita paksain buka gini gitu. Kalau kita paksain buka gini kadang ada yang marah, dan biasanya kalau orang-orang Afrika, orang-orang India itu nggak peduli tuh, itu langsung dipukul aja tangan kita gitu. Kalau kita maksain begitu, pukul. Nah, itu kalau misalkan munfarid atau salah sendiri nggak masalah. Termasuk farroja di sini para ulama juga menyebutkan adalah menjauhkan antara lambung dengan paha, perut dengan paha. Kalau kita lagi senggang seperti sholat sendirian, maka jauhkan lambung dengan
paha kita. Jadi jauh. Sujud begini. Jauhkan. Kadang yang masih kita lakukan adalah ketika sujud kita agak ke belakang. Akhirnya lambungnya kadang suka menyentuh paha kita. Nah, apalagi kalau misalkan mohon maaf perutnya besar gitu. Kalau saya pengen ngomong gitu nggak enak, udah diwakilkan. Nah, apalagi gitu kalau misalkan kalau kita masih sempurna, jauhkan. Nah, biasanya ketika kita jauhkan, kita akan terasa tuh. Kita akan terasa pergerakan kita akan terasa beberapa otot kita tertarik, seperti di punggung ini ketarik gitu, kaki paha kita itu agak ketarik. Nah, itu seperti olahraga aja gitu. Makanya kalau sholatnya benar, insya Allah akan membawa kesehatan. Ini katanya ada beberapa yang dilakukan oleh ahli kesehatan menyebutkan katanya sholat itu seperti yoga gitu ya, karena ada gerakan-gerakan yang justru malah banyak menyebabkan kita menjadi sehat gitu, karena ada otot-ototnya yang tertarik, kemudian tulangnya yang menjadi lurus, kemudian kayak gitu. Terus bahkan pada saat sujud itu sirkulasi darah kita membaik ke atas kepala kita kayak gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab yang hikmah sebenarnya, tapi yang jelas pada saat sujud kita jauhkan antara lambung dengan paha, dan juga siku lengan dengan pinggir badan. Kita jauhkan semampunya. Tapi kalau nggak mampu ya udah. Nah, terus kemudian ada pertanyaan. Pak, kalau sholat itu kakinya yang belakang pada saat sujud itu apakah disatukan tumitnya atau enggak? Gitu. Nah, ini juga perbedaan di antara para ulama. Yang menyebutkan bahwasanya dijauhkan aja itu juga tidak mengapa, itu enggak masalah. Itu boleh. Dan juga yang menyebutkan disatukan itu juga boleh. Keduanya ada dasarnya. Yang menyebutkan direnggangkan atau tidak disatukan itu memegang dengan hadis umum. Tidak disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatukan antara kakinya. Yang menyatukan di antara kakinya ada hadis lain disebutkan oleh Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah bangun tengah malam, Rasulullah SAW sholat malam pada saat itu. Kemudian Ibunda Aisyah mencari di mana Rasulullah SAW, dan ketika itu memegang kedua kakinya, dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang sujud. Ketika memegang kedua kakinya, ia memegang tumitnya sedang bersatu. Tumitnya sedang bersatu. Nah, di sini hadis yang menyebutkan bahwasanya menyatukan tumit pada saat sujud itu hukumnya juga sunnah. Karena Rasulullah SAW juga melakukan. Hadis yang terakhir sebelum kita tutup. Kita bahas di pertemuan selanjutnya aja, karena ini pembahasannya mungkin agak lebih panjang tentang masalah sunnah sholat di atas sendal, sholat dengan sendal, gitu. Sholat dengan sendal. Sampai sini dulu, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semuanya. Insyaallah kita laksanakan, dan mudah-mudahan salat kita menjadi lebih baik dan berusaha untuk mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita ketahui dan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan.